Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Damayanti. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memperkenalkan profil wirausahawan yang akan saya wawancarai. Beliau bernama Bapak Solekan atau biasanya kita sering panggil Bapak Haji Solekan. Beliau merintis karir wirausahawan ini sejak muda. Beliau tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, cuma lulusan SD. Setelah SD, beliau melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Setelah beliau muda, beliau banyak sekali pengalamannya dalam dunia berusaha, dari mulai jualan ikan, dari mulai jualan mie ayam keliling, sampai bisa mendirikan toko mainan dengan 2 cabang di wilayah Jepara. Toko mainan ini menurut saya termasuk toko mainan besar di daerah Bangsri, tempat tinggal saya. Beliau memiliki 2 cabang toko mainan yang berada di Jalan Lingkar, Bangsri, Jepara, arah Keleng Pati, dan yang satunya lagi berada di samping Pasar Bangsri, Terminal Bangsri. Sejak 17 tahun silam beliau mendirikan toko yang berada di dekat Pasar Bangsri. Setelah itu 2 tahun belakangan ini beliau mendirikan toko kedua di Jalan Lingkar, arah Jepara Bangsri. Jenis usaha yang beliau rintis pada mulanya tuh hanya mainan, tetapi lambat laun beliau mulai menjual boneka, aksesoris, ATK, dan jas hujan. Harga di tokonya itu juga ada harga grosir dan juga harga ecer. Jadi ketika ada seperti tukang jualan mainan keliling, itu biasanya belinya dari sini karena beliau itu mengambil langsung dari pabriknya gitu, sehingga harganya murah. Di sini saya akan mereview tempat toko kegiatan berwirausahawan beliau. Ayo ikuti saya. Permisi Pak, saya izin melakukan wawancara kepada Bapak mengenai toko mainan yang Bapak miliki. Ini sebagai tugas kelas mata kuliah kewirausahaan. Pertanyaan pertama, mengapa Bapak memilih toko mainan tidak mulai? Sebab pengalamanku mulai kecil itu jualan mainan. Sekiranya yang saya minati, yang menghasilkan itu cocok buat saya. Apa motivasi tujuan Bapak melakukan usaha mainan ini? Motivasinya ya untuk menunjang ekonomi keluarga terutama, dan kedua untuk menarik karyawan sekitar, bisa membantu masyarakat memasukkan karyawan ya, untuk perekonomian juga, untuk membantu perekonomian supaya kalian cocok. Terus strategi apa dalam melakukan usaha ini? Strateginya ya kita mencari barang yang murah, terutama kalau bisa dari pabrikan langsung. Itu bisa berlomba-lomba untuk jual murah dan istilahnya kualitasnya bagus gitu. Berarti Bapak itu langsung mengambil dari pabriknya? Iya, bisa itu. Ya ada yang kebanyakan dari pabrik, mulai kalau ini grosiran. Ya sebagian kalau ngecer itu ya ada yang berwarna-warna lah itu. Sebagian besar dari pabrik. Untuk cara melayani bakul. Nah kalau ecer itu udah, kalau ecer itu kan ambilnya berwarna-warna yang disukai masyarakat. Kalau di tempat jualnya ada? Ya ada, kalau
jualan mainan itu bisa bertarung masalah pemasaran, itu harus punya tempat itu terutama. Kalau pertama-tama ya kontrak itu kan bisa, kalau pertama-tama kontrak, kalau lama-lama kalau sudah punya harus punya tempat sendiri. Tempat yang strategis itu tempat yang baik. Ya tempat strategi itu, nah kalau mainan anak-anak itu ya sekitar pasar atau jalan raya, jalan nasional itulah. Kalau di dalam itu kurang menarik, ya itu sekitar itu. Kalau jalan raya kan pemasarannya sampai meliputi kecamatan, ya kabupaten itu. Bagaimana Pak memulai usaha ini? Pak pengalaman memulai usaha ini? Memulai usaha ya pertama nih ini pengalaman saya dari kecil, dari tamat sekolah itu apa itu yang saya geluti itu mainan anak-anak. Ya pertama kayak kalau sudah punya pasangan ya ini makanya buka mainan dilanjutkan sebagai boleh katakan bisa untuk menunjang ekonomi dan baik untuk apa itu lingkungan. Sebelum melakukan usaha mainan ini, Bapak pernah melakukan kegiatan berusaha apa lagi? Sebelum mainan ya Bapak ini usaha ikut orang ke pabrik, ya ikut orang lain yang sukses dalam bentuk kuliner seperti es kelapa muda, terus mie ayam, pernah ikut pabrik ya, pabrik udang, ini yang dirasa. Terus terakhir saya jualan mie ayam sendiri, terus untuk mengumpulkan modal buat jualan. Bagaimana atau langkah apa yang Bapak lakukan ketika ada hambatan dalam melakukan usaha mainan? Kalau langkah untuk usaha mainan ini ya menghemat, dan kalau modal terlalu nipis ya ambil bank yang seperti BRI atau BBB atau BNI dan sebagainya lah. Itu kan bunganya untuk kerja besar, dan pokoknya paling penting hemat, istilahnya jangan sampai pemasukan itu lebih besar dari pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Mas, adakah saran atau motivasi buat kita sebagai generasi muda untuk tips berusaha itu seperti apa? Untuk kaula muda, anak-anakku, supaya satu harus hemat, harus kerja keras, otaknya diputar, harus tenaganya kerja keras. Itu masalah modal kan bisa dengan kerja keras. Paling penting itu kerja keras dan berpikir dan hemat untuk biaya keseharian, kehidupan sehari-hari harus berhemat untuk mencapai untuk bekal itu. Kalau untuk usaha apa itu yang cocok buat ya. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk wawancara ini. Ya, sama. Assalamualaikum. Di sini saya akan mereview toko tempat berusaha berwirausaha yang biaya. Di sini beliau menjual boneka. Ada boneka, terus ada juga aksesoris seperti cepet, bendo, ada apa sih kayak ada lipstick dan ada peralatan makeup lainnya juga. Terus setelah itu yang pokoknya ini ada mainan. Ayo kita ke sini guys. Dia menjual banyak mainan.
Jaziden. Jaziden ini juga dijual secara grosir juga, guys. Setelah itu saya akan menunjukkan peta. Ada penolakan tulis banyak sekali. Ini APK. APK di sini ada ballpoint, ada binder, ada buku, ada tas, ada buku cerita. Terima kasih sudah mengikuti keseharian saya mereview toko mainan ini. Bye bye.